Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar materi mengenai kelompok sosial. Di sini yang harus kalian siapkan adalah buku catatan, modul belajar. Lalu setelah kalian tonton video ini sampai selesai, kita akan diskusi bersama-sama dengan teman-teman kita semua di dalam grup belajarnya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi kelompok sosial secara etimologis. Di sini, saya akan membantu kalian untuk mendefinisikan kelompok sosial secara sederhana supaya kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Untuk memudahkan kita dalam mendefinisikan kelompok sosial, sekarang kita buat dulu indikatornya dari dua kata. Yang pertama yakni kelompok. Sekumpulan orang, sekumpulan individu, lebih dari dua orang. Lalu yang selanjutnya dari kata sosial. Hubungan sosial, saling berinteraksi, memiliki ikatan kebersamaan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai dua definisi dari para ahli sosiologi untuk membantu kita memudahkan dalam membuat pengertian kelompok sosial secara sederhana. Yang pertama, definisi dari Mayor Polak. Beliau menyatakan bahwa kelompok sosial yaitu sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Lalu yang kedua yakni dari Joseph dan Roland. Mereka menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih dan di antara mereka terjadi beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Setelah kita bahas indikator atau tolak ukur untuk mendefinisikan kelompok sosial secara sederhana, lalu tadi juga kita sudah bahas mengenai dua definisi dari para ahli sosiologi mengenai kelompok sosial. Sekarang kita buat kesepakatan bersama atau kita simpulkan sama-sama, yakni kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang melakukan hubungan sosial atau melakukan interaksi untuk menciptakan kesadaran dalam diri masing-masing sebagai kesatuan anggota kelompok. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai 3 syarat dari kelompok sosial menurut Robert King Merton. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kelompok sosial itu harus memiliki pola interaksi. Artinya, setiap individu yang tergabung dalam kelompok tersebut secara kontinu harus melakukan hubungan interaksi atau komunikasi. Lalu yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Maksud dari kata mendefinisikan, dia mengakui bahwa dirinya itu adalah bagian dari salah satu kelompok. Contohnya adalah kalian sebagai siswa SMA Negeri 11 Garut. Lalu yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Setelah kamu mengakui, kamu pun diakui oleh warga lain sebagai bagian dari kelompok tersebut. Buktinya adalah kalian memiliki kartu tanda identitas siswa SMA Negeri 11 Garut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai 4 ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan dari kelompok sosial lainnya. Artinya, setiap kelompok sosial itu memiliki identitas atau tanda pengenal. Contohnya seperti SMA Negeri 11 Garut yang memiliki lambang atau logo sekolah. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya, setiap anggota kelompok sosial itu mempertahankan setiap nilai-nilai yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Adanya di mana? Contohnya adalah visi misi SMA Negeri 11 Garut yang selama ini sudah diwariskan dan dipertahankan nilai-nilainya. Lalu yang ketiga, yakni tiap kelompok memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling berkaitan satu sama lain berdasar status dan peranannya. Apa sih status dan peran? Status itu adalah kedudukan seseorang dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah struktur. Kalau peran adalah harapan orang lain terhadap status kita. Contohnya, kalian status di SMA 11 sebagai siswa. Artinya, peran itu adalah harapan orang lain terhadap seorang siswa itu seperti apa. Lalu yang terakhir,
Tiap anggota kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur peranan anggota. Jadi setiap peranan yang ada dalam sebuah struktur itu diatur oleh norma. Apa sih itu norma? Norma itu adalah tata aturan, tata kelakuan yang sifatnya itu real, nyata. Diaplikasikan dalam apa? Kalau di dalam struktur sekolah bisa tata tertib, bisa buku poin yang kalian sekarang punya. Pembahasan pada video kali ini memuat 3 poin penting. Yang pertama adalah definisi kelompok sosial, yang kedua syarat kelompok sosial, yang ketiga ciri kelompok sosial. Nah, sekarang kita lanjutkan pada diskusi di grup belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.